Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Cek. Bapak Ibu, lagu tadi ini adalah lagu yang saya sedang gumuli di dalam perjalanan saya membuat khotbah setiap hari Rabu. Kalau hari Rabu midweek itu saya sedang masuk di dalam Kejadian 22. Perjalanan antara Abraham dan Ishak, dan bagaimana saya melihat setiap langkah jejak seorang Abraham, seorang Ishak yang melangkahkan kakinya membangun mezbah di Bukit Moria, dan bagaimana seorang Abraham yang penuh dengan ketaatan, bukan hanya ketaatan, tetapi bagaimana kita mengupas dari segala sisi yang menggambarkan bahwa seorang Abraham itu benar-benar mencintai Allah. Maka saya himbau Rabu jangan bolos, saudaraku, karena saya akan berseri terus. Kemarin seri yang kedua saya bahas tentang bagaimana seorang manusia itu memiliki Ishaknya masing-masing. Kenapa saya berkata begini? Karena di dalam pengelanaan saya ketika membuat kebenaran itu, saya melihat bahwa kenapa seorang Abraham diminta Ishaknya oleh Tuhan. Karena saya mengandai-andai kemungkinan Tuhan punya rasa cemburu. Tuhan ingin menguji seorang Abraham, adakah anak yang kau tunggu seperempat abad 25 tahun itu, yang kau nanti-nantikan dari seorang istri yang mandul, usia tuamu, kuberi, maka itu menjadi sebuah atau sesuatu yang berharga di tangan Abraham. Betul nggak, saudaraku? Itu sesuatu, apa ya boleh saya katakan, sangat valuable, very valuable, sangat berharga di tangan Abraham. Dan biasanya umat manusia kalau diberi sesuatu yang berharga itu menjadi idolnya. Betul? Menjadi berhalanya. Maka di ibadah tengah minggu saya akan mengupas itu terus, saudaraku. Mungkin sampai 5-7 pertemuan ke depan. Saya masih kupas itu. Saya harap kalian datang, Anda bisa melihat dari sisi yang lain. Jangan tidak datang, sayang. Karena tidak mungkin saya taruh di minggu. Dan di situ hari Rabu kemarin saya katakan begini, pasti setiap kita punya Ishaknya masing-masing. Maka Abraham, Elohim Yahweh bersuara berkata kepada Abraham, berikan anakmu yang tunggal itu, persembahkan aku di Bukit Moria. Tuhan tetapkan tempatnya, Tuhan tetapkan korbannya. Dan hari ini kita melihat dari seorang Abraham bisa dikatakan bapa orang beriman. Bahkan sampai limit. Stop! Di situ, saudaraku, Bapa menemukan satu pribadi manusia yang benar mencintai dia, berani memberikan yang paling berharga dalam hidupnya untuk Bapaknya. Kita mau belajar di situ. Amin, saudaraku. Tapi tiap minggu kan saya sudah khotbahnya tentang bagaimana jadi anak.
kesukaan Bapa, jadi huios, jadi teknon, bagaimana logos, bagaimana kenosis. Secara tidak langsung saya masukkan itu semua, bagaimana monoteisme. Mulai minggu ini saya lebih kepada aplikasi. Khotbahnya nggak kayak dulu, lebih ke praktek. Dan tema khotbah yang saya berikan tadi ibadah satu adalah bagaimana engkau membatasi pertemananmu. Karena percayalah saudaraku, kau hebat di dalam teori tentang kebenaran, kau tahu bagaimana menyenangkan perasaan Bapamu, kau tahu bagaimana engkau menjadi seorang pribadi yang menjadi ukupan indah setiap saat di mata Bapamu, tetapi engkau tidak akan pernah klimaks kalau engkau tidak memperhatikan secara detail bagaimana kau hidup, dengan siapa kau berkumpul, dengan siapa kau berkomunitas, dan dengan siapa engkau membagi hari-hari hidupmu. Banyak orang yang tidak aware dengan hal itu. Mereka membuka celah, mereka berteman dengan siapapun. Yes, bertemanlah dengan siapapun. Tetapi hari ini saya mau katakan, batasi pertemananmu. Kenapa saya katakan ini? Karena pertemanan itu harus benar-benar pertemanan yang membangun hidupmu. Kalau engkau tidak berteman dengan orang-orang yang bisa membawa dirimu semakin terbang tinggi kepada Tuhan, kau hilang. Nggak mungkin, pastor. Hilang. Pendeta kayak saya pun bisa hilang. Maka di dalam ibadah satu tadi saya katakan, batasi pertemananmu. Ibadah yang kedua ini saya mau mengajak kepada kita semua bagaimana membangun circle yang positif. Bagaimana kita membangun circle yang positif, bagaimana kita membangun komunitas yang positif. Amsal 13 ayat 20 berkata begini, berjalanlah dengan orang bijak, dan engkau akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya ulang sekali lagi. Amsal 13 ayat 20. Berjalanlah dengan orang bijak dan engkau akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudaraku, kita tidak bisa memilih kita lahir dari orang tua siapa. Kita tidak bisa memilih apa gender kita. Kita tidak bisa memilih siapa saudara kandung kita. Betul? Tetapi kita bisa memilih siapa teman kita. Bukan berarti kita pilih-pilih teman, bukan seperti itu, bukan negatif maksud saya. Tetapi yang saya maksud adalah dengan siapa kamu bergaul itu sangatlah penting. Karena seperti apa kamu 5 tahun ke depan, seperti apa kamu 10 tahun ke depan, ditentukan dari circle-mu hari ini. Kalau circle-mu orang-orang yang penuh dengan penggosip, 4 orang berada, orang penggosip kumpul jadi satu, Anda duduk di situ, Anda jadi orang kelima yang akan menjadi orang yang penggosip. Kalau ada 5 orang sakit hati sedang berkumpul, engkau duduk bersama dengan mereka, engkau menjadi orang ke-6 yang sakit hati. Kenapa saya katakan ini? Ini fakta. Dan banyak orang Kristen yang tidak aware dengan hal itu. Kalau enggak, kenapa gereja penuh ribut? Kenapa gereja pelayanan ribut sana-sini? Gontok-gontokan. Ini dan itu, kenapa? Karena mereka tidak menjaga hidupnya. Dia tahu teorinya, tapi tidak mau benar-benar memilah satu persatu. Apa yang harus ku asup dari panca inderaku? Apa yang harus ku lihat? Apa yang harus ku dengar? Apa yang harus ku luapkan dari hatiku? Apa yang harus ku lakukan dan ku keluarkan dari mulutku? Tidak banyak orang detail akan hal itu. Itu semua dari mana? Dari circle. Dari apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, siapa kau berkumpul. Luapanmu keluar jadi satu. Nah itu lihat. Kalau orang hatinya bermasalah, yang keluar pasti bermasalah, pasti pahit, pasti tajam, pasti menyakiti. Katakan amin. Anda nggak begitu kan? Puji Tuhan. Dengan siapa kamu bergaul, apa yang kau tonton, apa yang kau baca, apa yang kau dengar setiap hari, itu yang akan menentukan masa depanmu, saudaraku. Maka pilihlah teman, dan itu kewajiban. Memilih teman itu penting. Sejak saya tahu ini, saudaraku, bahwa waktu saya itu berharga. Loh kenapa? Karena usia manusia itu 70 tahun.
80 tahun. Itu pun berlalunya buru-buru. Dan banyak orang hari ini belum sampai 70 tahun, 60 aja udah bersyukur. 55 udah mulai kencing manis, asam urat, komplikasi, jantung mulai tersendat, darah kental, tulang mulai kemeng semua. Betul gak? Udah mulai. Leher kenceng. Wah. Betul? Real. 55 udah begitu. 70 nyampe gak? Gak semua orang diizinkan 70 loh. Yang 70 siapa angkat tangan? Oma 80 saya tahu. Oma 80 lebih. Yang 70 mana? Oke, kepala 6. Beberapa. Kepala 5. Kepala 4. Kalau 4 itu masih agak lumayan lah. Cuman masih agak capek-capek sih, tapi lumayan. Tapi kepala 5 udah mulai. Saya cuma mau ingatkan saudaraku, dalam circumstance manusia hidup ya, kepala 3 dan kepala 4 itu momen paling berat. Karena di situ biasa orang tua mulai sakit. Orang tua kita mulai sakit. 3 dan 4 ya, 35, 45, 50. Itu orang tua mulai sakit. Kita ngurusi mulai anak-anak mulai mau gede. Itu repot. 35, 40 ini mulai bahaya. Tapi percayalah saudaraku, minta hikmat Tuhan di sini. Tetapi jarang orang bisa sampai 70, kepala 7, apalagi kepala 8, jarang deh. 5, 50, 60 itu banyak kematian di situ. Saya ngomong Semarang ya, saya nggak tahu Jakarta, Surabaya saya nggak tahu, tapi Semarang gocap, lakcap, gocap, lakcap, banyak yang banyak. 60 lewat dikit, Saya mau katakan ini kenapa saudaraku? Karena seringkali karena nikmatnya hidup, karena masalah hidup, kita lupa bahwa hidupmu dan hidupku itu berharga waktunya. Waktu itu berjalan begitu cepat, usia bertambah begitu cepat, sementara begitu banyak yang harus kita kerjakan sebetulnya. Harus ada banyak yang harus saya kerjakan sebelum saya pulang ke rumah Tuhan. Maka saya tidak mau sembarangan membuang waktu saya kumpul dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman yang gak jelas. Saya nggak mau buang waktu saya untuk mengerjakan sesuatu yang nggak ada tujuannya. Ngobrol, ngalor ngidul, ngomongin orang, saya nggak mau. Saya ngomong begini kenapa? Karena saya melihat waktu itu sangat berharga. Saya mau pakai waktu saya baik-baik. Untuk apa saya buang waktu duduk di kafe, ngopi, ketemu dengan orang-orang yang tidak membangun saya, ketemu orang-orang yang tidak memberi nilai kepada saya, tetapi malah mengambil nilai dari saya. Dengar baik-baik. Kalau kau ketemu dengan orang, pastikan orang itu memberi nilai kepada dirimu. Kalau orang itu tidak memberi nilai, tetapi mengambil nilai dalam hidupmu, artinya apa? Kau terpengaruh menjadi buruk dari pergaulanmu dengan dia. Tinggalkan. Tinggalkan. Jangan tidak berani kau berkata no. Jangan kau berkata aku sungkan dengan temanmu. Kau sungkan dengan temanmu, kau tidak sungkan dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, ekstrim untuk kau dan saya. Kenapa kau tidak berani ekstrim untuk Tuhan? Dengan hidup ini, saudaraku, kalau kita mengerti betapa berharganya hidup kita nggak akan sembarangan dengan hidup kita. Pengusaha time is money, tapi untuk kita, waktu itu adalah hadirat Tuhan. Aku nggak mau sembarangan. Setiap momen hidupku adalah hadirat Tuhan. Kalau aku ketemu dengan si A harus menambah kebasahanku di hadirat Allah. Kalau aku ketemu dengan si B, kalau si B membuat aku semakin kering di hadirat Allah, tinggalkan orang itu. Pilihlah orang-orang yang bisa memberi value lebih tentang dirimu kepada Tuhan more. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaanmu yang baik.
Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Maka dalam hidup kita pasti punya beberapa kelompok teman. Ada teman-teman yang ketika kita kumpul dengan mereka, kita bisa merasakan, wow, orang ini menambah value hidupku ya. Dia bisa mengajarkanku bagaimana hidup dalam kekudusan, bagaimana nggak boleh ngomongin orang. Aku bisa belajar sesuatu dari apa yang disampaikan oleh dia. Aku bisa membuka caraku berpikir. Cara hidupku, cara pandangku kok berubah ya. Aku ketemu orang ini kok aku menjadi mengerti apa yang menjadi potensiku ya. Untuk aku bisa semakin kuat, semakin bangkit. Kalau aku ketemu dengan orang ini, aku berbicara tentang banyak hal, rohku disegarkan, semangatku ada. Tapi memang ada kelompok teman yang ketika kita kumpul dengan mereka, kita malah jadi capek. Pernah nggak saudaraku? Ngomong itu jadi lemah sama dia. Misalnya, doain ya, aku mau buka ini loh, pelayanan mungkin di BSB. Aduh, nggak bisa, BSB jauh. Satu, jauh. Kedua apa? Nanti ongkosnya mahal, PPP-nya. Udah nggak usah. Udah fokus aja pastor. Ini lemah. Kita ngomong sama orang, pernah nggak Bapak Ibu? Kim udah berat lagi. Dikotbahi kok kayak, gitu. Kita ketemu orang, pulang, rasanya habis kayak didodosi gitu, udah capek ngomong sama orang itu. Pernah nggak? Ada apa sih ketemu orang begini ya? Effortnya apa sih untuk orang begini itu? Tidak ada value-nya. Karena kenapa? Karena yang keluar dari mulut mereka itu keluhan, mengeluh terus. Tiap kali ketemu mereka, kita jadi capeknya minta ampun. Kita capek banget. Maka kita harus mulai bijaksana, saudaraku, memilih siapa yang ada di dekatmu. Siapa orang-orang yang ada di lingkaran terdekatmu. Pilihlah orang-orang yang meningkatkan value-mu, bukan yang malah membuat engkau kehilangan value. Katakan amin, saudaraku. Kalau Anda ingin lihat seberapa Anda menghargai dirimu, maka lihat dengan siapa engkau bergaul. Kalau hari ini engkau bergaul dengan orang-orang yang, maaf ya saudaraku, kau kumpul dengan model si A, misal, kau berkumpul dengan orang-orang yang sukses di dalam perusahaan, kau duduk di situ. Ada 4 orang sukses di perusahaan, kau duduk di situ, kau dengerin aja. Kau kumpul dengan mereka. Lama-lama value itu akan masuk dalam hidup. Amin? Kalau duduk, saya duduk begini, saya dengerin. Oh, mereka ngomong gini sama mereka kumpul. Tahu nggak? Pengalaman saya mengembalakan, saya harus bisa memangku orang. Mau orang kaya dipangku, mau orang miskin dipangku, mau orang cerewet bawel dipangku, mau orang yang baik dipangku, semua harus dipangku. Dulu saya belajar itu, semua masuk kepala saya. Oh, bukan dipangku didudukin, saya enggak loh saudaraku. Maksudnya saya harus bisa pangku orang. Oh gitu ya. Yang kedua, saya belajar dari pendeta-pendeta itu. Kalau mau besar, tutup telingamu, tutup matamu, jalan aja. Jaga hatimu. Nah itu angel saudaraku. Sampai hari ini saya belum budek nih. Saya masih dengar, mata saya masih belum buta. Saya masih lihat, masih susah, saya harus berlatih. Tapi saya dapat value-value itu. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan siapa engkau berkumpul? Kalau engkau menghargai dirimu, seberapa engkau menghargai dirimu, kau lihat siapa circle-mu di sekitarmu hari ini. Karena orang-orang di sekitar Anda akan menentukan seberapa berharganya Anda melihat dirimu sendiri. Katakan amin, saudaraku. Maka tanpa disadari, circle kita itu mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita membangun iman kita kepada Elohim Yahweh. Itulah mengapa membangun circle yang positif dengan memilih siapa kita berteman, kepada siapa kita berteman, dan memberi batasan dalam pertemanan itu sangat penting, terutama sebagai orang percaya. Ciri-ciri circle yang positif. Yang pertama, circle itu pasti akan mendukung imanmu. Circle yang pasti akan membawamu semakin cinta Tuhan. Circle yang bukan hanya orangnya baik hati, no, tetapi
Di dalamnya adalah orang-orang yang lebih membawa dirimu dan diriku semakin dekat kepada Tuhan. Mereka selalu mengingatkanmu ketika engkau drop, ketika engkau jatuh, ketika engkau dosa, ketika engkau masuk di dalam kubangan dosa. Dia ada. Dia menopangmu untuk kau bangkit. Tetapi seringkali banyak orang Kristen yang tidak mau menghargai circle yang benar-benar membawa dirinya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Seringkali orang Kristen ngomong Allah terlalu suci untuk hal itu, terlalu berlebihan untuk hal itu. Padahal itu memang kuncinya satu. Kalau engkau jauh dari circle yang membawa dirimu, semakin cinta Tuhan kau hilang, semakin hilang. Percaya omongan saya. Maka Ibrani 3:13 berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dosa itu menipu. Dosa itu ada tipu dayanya. Dan dosa itu akan terus merusak manusia sampai manusia tidak layak di hadapan Allah. Sampai manusia yang berdosa itu berkata kepada dirinya, aku terlalu kotor di hadapan Bapakku. Yang dulunya pelayanan, yang dulunya aktif. Kalau kau tidak menjaga circle-mu di luar gereja, kau hilang. Kalau kau sudah hilang, iblis akan berikan semua kenikmatan-kenikmatan untuk kau bisa berkata, it's okay, enggak apa-apa. Lakukan terus. Sampai di satu titik kau bisa di titik, wow, aku sudah terlalu jauh dari hadirat Allah. Dan kalau ini kau tidak berjuang untuk kembali, saudaraku, kau hilang. Karena circle-mu akan memaksamu untuk jauh dari Tuhan. Kalau kau di gereja, kau dengan teman-teman pelayananmu, kau bisa berkata begini, lah podo wae kok pastor. Orang di gereja juga begitu. Loh, iya. Kita ini bengkel. Tapi bengkel-bengkel pun kita punya SOP. SOP kita apa? Suara? Halo? Kita punya SOP kerja. Suara? Di luar nggak ada SOP-nya. SOP-nya dunia. Di sini kamu cari orang sempurna. Ya kita sedang berjuang untuk sempurna semua. Maka ketika engkau berkata, percuma ke gereja orangnya begitu-begitu juga. Bawel, banyak ngomong, gosipin orang, ini dan itu. Loh ya nggak apa-apa, mereka sedang belajar. Tapi di sini ketika mereka bersalah, dikembaliin ke SOP-nya. Dikembaliin ke SOP-nya. Kembali ke SOP-nya. Ada aturan mainnya, di luar nggak ada. Ngerti Bapak Ibu? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Maka banyak orang kecewa dengan gereja, dengan komunitas gereja, mereka cari di luar sana. Salah. Karena di dalam gereja ada SOP, ada aturan yang membawa dirimu untuk memaksamu hidup benar, bertanggung jawab. Dan komunitas yang benar, yang positif pasti akan membantumu untuk bertumbuh di dalam karaktermu. Bukan hanya iman, bukan hanya engkau mencintai Tuhan, tetapi karaktermu diubahkan. Semakin kau jauh dari komunitas yang membawa dirimu untuk semakin positif di hadapan Allah, karaktermu semakin rusak di hadapan Tuhan. Padahal untuk engkau bisa menjejakkan kaki ke langit baru, bumi baru, satu gambarannya, Yesus. Kalau engkau tidak serupa dengan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya begini, semua manusia, kalau engkau tidak seperti aku hidup, cara berpikirmu, cara berperasaanmu, kau tidak akan pernah bisa sampai kepada Bapa. Hari ini orang tidak mau memikirkan hal itu. Kau terkamiri dengan dunia. Hilang. Dan kalau sudah hilang, kembalinya susah. Karena circle yang baik tidak akan membiarkanmu terjebak di dalam kebiasaanmu yang buruk. Maka mulai hari ini, hilangkan kata sungkan. Amin. Senggol kiri kanannya, nggak usah sungkanan. Senggol. Gereja didirikan untuk menghujam dagingmu. Gereja diadakan bukan untuk seremonial. Gereja diadakan untuk menghujam dagingmu, mematikan manusia lamamu, menghidupkan manusia baru.
Kalau engkau tidak mau dengar begini, kau akan menyesal suatu hari nanti. Maka hari ini, saudaraku, siapa circle-mu? Kalau hari ini kau punya circle yang baik, yaitu circle yang pasti membawa imanmu naik, circle yang pasti mengubah karaktermu. Positive side, positive thinking, positif, semuanya positif. Membantumu menjadi pribadi yang lebih sabar. Katakan sama-sama, sabar. Pegang dadamu, sabar. Katanya mau jadi seperti Yesus. Yesus nggak berangasan. Halo? Ada Yesus? Bawa sini. Petrus, pedangmu mana? Tak baca oleh Petrus. Ada Yesus begitu? Nggak ada. Yesus itu diam. Dia teduh. Katanya mau seperti yuk 1, 2, 3. Sabar. Tenang ya, praktek ya. Siapa yang mau sabar? Nah, nanti pulang dapat masalah. Loh, kan harus dites begitu. Kan cuma sabar, dites lagi, ya. Kalau harus sabar, harus rendah hati. Teachable spirit. Roh yang mau dididik menjadi seorang murid. Apalagi saya nih gembalamu, bapak rohanimu. Usia jasmani saya mungkin lebih muda dari Anda, tapi spiritual saya jauh di atas Anda. Kau dengarkan apa yang saya katakan. Kalau engkau tidak meramu circle-mu dengan baik mulai hari ini, jangan harap engkau bisa mengalami kekudusan hidup. Itu hanya wacana di mulut dan 3 pilar YSKI. Kesucian hidup apa? Hafal. Kedua, tanggung jawab hidup apa? Hafal. Ketiga, langit baru, bumi baru apa? Hafal. Tanggung jawab hidupmu ngatur hidup. Tanggung jawab kau kumpul sama siapa? Tanggung jawab komunitasmu gimana? Jangan punya jiwa yang menuntut, tapi memberi. Seperti Yesus memberi hidup. Memberi pengaruh, bukan dipengaruhi. Memberi pengaruh, bukan dipengaruhi. Kau harus jadi garam, jadi terang dunia. Kau menggarami orang di sekitarmu. Kalau garam yang kau produksi, garam itu hambar, dibuang, udah gak laku. Kalau jadi terang lampu ini kalau redup saya ganti, saudaraku. Sekarang seberapa terang hidupmu? Seberapa Kristen kau? Seberapa kau seperti Yesus? Itu terangmu dipertanyakan. Hari ini jangan cuma akali. Kau tahu tata kerajaan Allah. Kau tahu monoteisme. Ayo, saya tahu semua, ayo debat sama saya. Tapi apa gunanya kalau kau tidak berubah? Semua teologi kerangka berpikir pengenalan kita akan Tuhan itu, teologi kita dipraktekkan dari kelakuan kita. Katakan amin. Jadi semuanya bermuara tingkah laku, karakter. Otakmu penuh suara kebenaran, kelakuanmu tidak menggambarkan suara kebenaran, munafik. Dan itu menjemukan orang. Seperti saya kasih contoh itu, kalau di kamar doa, oh haleluya, apa tadi? Saat ku menyembahmu, waduh cantik lagi tuh ya. Rohmu bekerja. Tahu lagu itu? Nyanyi bareng yuk. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku. Katakan saudaraku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Pembantumu dengar dari depan kamar nyanyi itu, bosnya. Habis keluar dari itu, dari kamarnya, ceklek. Pas dirasa itu dong. Kenapa gak disapu? Kenapa teleponnya telat?
misalnya itu pembantunya pocokan misalnya. Napa kowe tekone telat? Teko saenake. Padahal barusan dia dengerin. Ku angkat hatiku. Bingung nggak saudaraku? Iki sing edan sapa ya? Aduh. Jangan ketawa. Itu kita sering kali begitu. Iya nggak? Maka Bapak Ibu, saya khotbah begini, ini fakta. Saya mau aplikasi hidup supaya engkau dan saya benar-benar berani menciptakan hidup seperti Yesus untuk engkau bisa menunjukkan karakter Yesus. Kau menggarami orang banyak. Seorang kawan itu memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kayak tadi itu saya kasih contoh. Bapak harus berani ngomong kalau memang salah. Pak, sorry ya, aku mau ngomong. Jangan ngomongin orang yuk. Wis toh Pak. Kenapa sih Pak? Yuk tak doa ke yuk. Apa panggil Pastor Stephen yuk? Biar ditangking, biar keluar. Saya tanya Pak. Ayo, boleh, nggak apa-apa. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kalau sungkan sama saya, ada yang bisa melayani. Yuk, didoakan. Tarik, ayo kumpul, kita doa bareng. Pas mau duduk di kafe, doa dulu. Bapak, pertemuan ini kau hadir bersama dengan kami. Kan Wani? Langsung. Ada Bapak loh Pak, hati-hati. Oh iya. Ya, itu langkah-langkah saudaraku. Kita harus memagari itu. Dan Bapak Ibu, saya lihat di beberapa pendeta khotbah itu, dia nulisnya begini. Pertemanan itu seperti rumah. Itu saya lihat di salah satu YouTube. Mereka berkata begini, pendeta ini. Pertemanan itu kayak rumah. Rumah itu ada pagar, ada ruang tamu, ada kamar tidur. Kau letakkan orang jangan salah. Kalau bapak pos ya di depan pagar. Kalau orang-orang yang memang tamu ya taruh di ruang tamu. Kau taruh di pagar, emosi dia. Duki aku lagi dileboki piye ceritanya. Betul? Masuk di ruang tamu. Tapi kalau anak istri, orang-orang dekatmu masuk kamar ya nggak apa-apa. Keluarga dekatmu masuk kamar ya nggak apa-apa. Artinya apa? Beri batasan kepada circle-mu mulai hari ini. Dan cari circle yang bisa membawamu bertambah value-mu kepada Tuhan. Kalau hari ini orang tidak suka kepada dirimu, jangan mengemis untuk dia suka kepadamu. Amin. Kalau orang benci sama saudara, tidak suka, padahal ketemu yang ora tahu, kenal ora tahu, jenengi sapa ora ngerti, tapi bisa benci sama kita. Pernah begitu? Dan kita pernah membenci orang yang tidak kita kenal. Gara-gara lihat mukanya aja model ngono ra seneng aku. Halo? Loh, aduh, Bapak Ibu, real? Padahal belum tentu. Model begitu belum tentu kayak yang dulu. Tapi kita benci. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau hari ini kau dibenci tanpa sebab, kau tidak disukai orang-orangmu, kalau kau tidak melakukan apapun, jangan merengek untuk kau meminta pertemanan kepada dia. Kau punya value. Kalau kau sendirian pun hari ini, kau punya Tuhan. Tidak perlu sampai, please aku diterima, please. Tak jajaki terus setiap kali ketemu, saya traktir terus. Boncos bro, kasih saya aja duitnya. Tak temani kamu nanti ya. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, hati-hati dengan orang yang pahit hatinya. Hati-hati dengan orang yang bermuka dua. Shalom Pastor, thank you, khotbahnya memberkati, saya sungguh diubahkan. Oh ketemu kancane, ih khotbahnya nyerang aku. Khotbahnya tidak memberkati sama sekali. Jangan begitu. Lain di mulut, lain di hati, lain di depan, lain di belakang. Tinggalkan orang itu. Amin. Gak usah sungkan, kau rusak nanti. Jangan kumpul dengan orang pahit.
Loh pastor, berarti tidak boleh membantu orang yang sedang bermasalah dalam hidupnya? Boleh. Tapi kau lihat, kalau 1 kali digigit, ampuni. 2 kali digigit, ampuni. 3 kali digigit, ampuni. Gigit ke-4 kali, tinggal. Hai, waktumu sedikit, waktumu singkat. Kau ngurusi orang-orang begitu. Saya di gereja ini, saya dulu begitu. Kenapa nggak datang? Oh ini, oh ya udah. Saya perhatian. Kenapa nggak datang? Udah. Kenapa nggak datang? Udah, cukup. Saya cukup. Saya ngomong begini. Saya tidak cari masa di sini. Saya cari orang yang mau berubah. Saya mau Anda berubah. Kalau Anda kumpul dengan orang-orang pahit, Anda jadi orang kepahitan selanjutnya. Kalau Anda kumpul dengan orang-orang yang bermuka dua, Anda orang yang akan bermuka dua setelah itu. Mungkin kalau lebih expert mukanya 4 atau 5. Saking tambah expertnya jadi 4 sama 5. Maka kau harus beri batasan kepada siapa kau berkumpul. Saya pribadi saya selektif, saudaraku. Hari ini tidak sembarang orang bisa dekat dengan saya. No, jangan dekat dengan saya. Kalau kau tidak menambah value sama saya, misalnya duduk, pastor, gimana proyek pelayanan ke depan gimana? Gimana kalau kita buat begini? Kita komsel dibuat begini. Oh ya, ayo. Ngomongin ide, ngomongin ke depan perkembangan, bagaimana strategi, oke. Tapi kalau ngomongin orang, sorry, kasih batasan dulu. Kamu di situ, saya di situ. Berani nggak begitu? Nah pastor, tapi kalau itu keluarga saya gimana? Anda menangkan dengan cara apa? Kasih batasan juga. Loh, satu lahiran keluarga itu jebrol, 1 anak, kakak, adik, itu belum tentu selaras loh, saudaraku. Amin. Kasih batasan. Kasih batasan. Nggak usah nggak enakan. Ini ada kakak saya ngomong terang-terangan. Batas. Kalau nggak, hidupmu tidak akan pernah klimaks di pemandangan Allah. Saya ingatkan sekali lagi, saudaraku, berani berkata tidak, itu baik. Berani berkata no, itu baik. Kenapa? Karena kalau engkau tidak berani sungguh-sungguh memikirkan apa yang Bapa inginkan dalam hidupmu, engkau akan melukai dia berkali-kali, gara-gara kau sungkan dengan temanmu. Maka kalau hari ini kau punya circle, Rehoboth Semarang, kau bersyukur. Ini bukan tempat yang sempurna. Bukan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini, kalau hari ini Tuhan tetapkan kau di Rehoboth Semarang, bersyukur. Memang ini bukan komunitas yang sempurna, belum. Tapi kita semua ini sedang berjuang untuk sempurna. Minggu lalu saya ajarkan bagaimana mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur, hidupnya akan kelihatan, mukanya itu kelihatan. Coba, muka mengucap syukur, coba toleh kiri kanannya. Itu muka mengucap syukur ya. Coba lihat. Coba. Coba tengok kiri kanannya. Itu muka mengucap syukur apa enggak? Nah, muka mengucap syukur itu kelihatan. Ngerti nggak? Orang jegadut gitu. Ya, mengucap syukur kan mukanya. Lah, saya ajarkan bagaimana mengucap syukur. Kalau kau mengucap syukur, kau sedang membangun faith. Badai boleh datang. Thank you Tuhan. Kau dipertemukan dengan orang-orang sulit. Thank you Tuhan, aku mau naik kelas nih. Kan ada jenjangnya, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, ST. Ya, kalau profesor imanmu berat memang. Maka hari ini circle-mu itu penting. Dengan siapa kau kumpul, dengan orang di gereja pun hati-hati tetap. Amin. Hati-hati. Tetap orang-orang dekat saya, pelayanan bareng saya, please jaga kekudusan. Jaga mulutmu. Jaga pikiranmu, jaga hatimu. Kalau tidak, Anda bisa jadi pangkalan setan untuk merusak pekerjaan Tuhan di tempat ini. Maaf saya ngomong ini apa adanya. Tetapi pada kesempatan hari ini, jadilah manusia yang benar. Udah. Jadilah manusia yang bisa memaafkan sesamamu.
Dan bangkitlah, karena circle-mu akan menopangmu untuk menjadi seperti Yesus. Yang mau berikan tepuk tanganmu yang terbaik? Yes! Ya, bangkit berdiri, saudaraku. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.